Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, saya Khairinisa Fajri, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, program studi keuangan dan perbankan syariah, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang untuk berwakaf cash wakaf dan suku. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji satu saya, yaitu Bapak Dr. Dede Abdul Fattah, SHI MSI, dan juga dosen penguji dua saya, Ibu Ida Syafrida, SE MSI. Yang mana dengan bimbingan beliau lah, saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Lanjut, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metodologi penelitian, karakteristik responden, hasil penelitian, dan juga kesimpulan dan saran. Latar belakang yang pertama adalah kesenjangan antara potensi wakaf uang dengan realisasi wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi mencapai 300 triliun, namun baru terrealisasikan sebesar 500 miliar. Hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya populasi umat muslim di Indonesia yang berjumlah 87,2% dari populasi total. Selain itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejauh ini wakaf di Indonesia didominasi oleh wakaf aset tak bergerak seperti tanah, pemakaman, masjid, dan lain-lain. Dan juga praktik wakaf uang di Indonesia baru mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya keputusan fatwa Komisi MI tentang wakaf uang. Kemudian dipertegas dan diatur oleh negara dalam bentuk perundang-undangan, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan di mana hal tersebut merupakan wujud dari pemerintah untuk mengembangkan praktik wakaf di Indonesia. Nah, sebagai upaya untuk mengembangkan wakaf uang tersebut, pada 10 Maret 2020 kemarin, pemerintah meluncurkan produk yang bernama Cash Wakaf Wing Sukuk atau CWLS. Nah, CWLS ini adalah sukuk berbasis wakaf uang, yang dimana dana yang terkumpul nanti akan diinvestasikan dalam SPSN. Penyaluran imbalan dari SPSN ini akan disalurkan untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial. Nah, tercatat bahwa nominal penjualan dari CWLS ini senilai 50,85 miliar dengan mayoritas investornya yaitu investor institusi. Sedangkan investor individu hanya 0,29%. Saya tuliskan latar belakang yang kedua adalah minat investor atau wakil individu CWLS dari S001 hanya sebesar 0,29%. Latar belakang yang ketiga yaitu terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi minat individu untuk berwakaf tunai. Dalam hal ini meliputi pengetahuan, pengalaman subjektif, dan juga pendapatan. Dalam penelitian Wahyuni dan Prasetya pada tahun 2019, menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang menjadi penyebab kurangnya realisasi potensi wakaf di Indonesia. Juga, menurut penelitian dari Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2020, menyebutkan bahwa literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf melalui uang. Selanjutnya, mengenai norma subjektif, ada penelitian Nuraini DKK pada tahun 2018 menyebutkan bahwa norma subjektif atau rekomendasi dari seseorang memiliki pengaruh terhadap intensi membayar wakaf. Sedangkan penelitian dari Osman dan kawan-kawan pada tahun 2015 berbanding terbalik, yaitu menyebutkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi berwakaf tunai. Selanjutnya mengenai pendapatan, menurut Nizar 2014, pendapatan bisa menjadi alasan seseorang untuk berwakaf. Sedangkan menurut Ashidiki pada tahun 2018, pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang adalah era digital yang mampu memberi kemudahan pada tiap aktivitas manusia. Nah, teknologi digital ini tidak hanya dimanfaatkan pada sektor keuangan dan perbankan saja, melainkan juga kepada sektor filantropi dengan munculnya produk finansial teknologi. Namun, menurut Parlevi 2018, sektor filantropi belum banyak dilakukan layanan berbasis fintech atau financial technology, yang dimana sebagian besar masih menggunakan cara tradisional. Menurut penelitian dari Syufian dan Najmi pada tahun 2020, menyebutkan semakin tinggi kemudahan dalam melakukan wakaf uang, maka semakin besar
peluang masyarakat untuk berwakaf uang. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Yang pertama, bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Tujuan yang ketiga, menganalisis pengaruh pendapatan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Tujuan yang keempat, menganalisis pengaruh financial technology terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran ini adalah visualisasi atau jalan berpikir peneliti dalam melakukan penelitian. Dan juga terdapat faktor yang mempengaruhi minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup, yaitu faktor pengetahuan, norma subjektif, pendapatan, dan financial technology. Nah, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh 4 variabel tersebut terhadap minat individu berwakaf cash wakaf yang cukup. Dan hipotesis dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, hipotesis pertama adalah pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Hipotesis yang kedua, norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Hipotesis yang ketiga, pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Dan hipotesis yang keempat, financial technology memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup. Keempat adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, mana berbentuk angka pasti yang menentukan pengaruh variabel X dengan variabel Y, dan juga variabel apa yang lebih berpengaruh terhadap variabel Y. Gitu. Objek dari penelitian ini adalah pengetahuan, norma subjektif, pendapatan, dan financial technology. Populasi dalam penelitian ini adalah seorang muslim yang sudah memiliki penghasilan dan berdomisili di wilayah Jabodetabek. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 105 responden, yang mana didapat berdasarkan pedoman dari Ferdinand pada tahun 2014. Karena kan metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan partial least square structure equation model, maka sampelnya ini tergantung dari jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel laten. Kemudian jumlah sampelnya ini, jumlah indikatornya ini akan dikalikan 5. Dan didapatlah jumlah responden sebanyak 105 responden, dikarenakan jumlah indikator dalam penelitian ini ada 21 indikator. Selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian adalah data primer, mana didapat langsung dari seseorang yang memenuhi kriteria untuk menjadi responden melalui penyebaran kuesioner secara daring. Yang dimana jawaban responden ini akan diukur menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Selanjutnya adalah metode analisa data. Analisa data pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas data, atau dilakukan pretest uji coba terhadap 30 orang responden. Dalam hal ini, peneliti melakukannya dengan menggunakan software SPSS. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh indikator-indikator dalam kuesioner dapat mengukur apa yang hendak diukur. Data dapat dikatakan valid apabila memenuhi 3 syarat, yaitu nilai KMOMSH-nya lebih dari 0,5, kemudian nilai Bartlett test asphericity-nya kurang dari 0,05, dan nilai faktor loading lebih dari 0,5, berdasarkan sumber IPM 2014. Selanjutnya, data dikatakan reliable apabila memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,6 menurut Ghazali 2011. Selanjutnya, akan dilakukan analisis partial least square structural equation model atau PLS-SEM. Nah, penelitian ini menggunakan PLS dimaksudkan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Menurut Zuhdi dan kawan-kawan, tahun 2016, PLS-SEM ini optimal untuk akurasi prediksi karena variabel laten pada pendudukan PLS-SEM diduga dengan tegas. Nah, kemudian metode PLS ini menurut Haryono 2015 dimulai dengan menentukan model pembuatan variabel laten. Setelah itu, jalur hubungan antar variabel hingga inner-outer model. Dalam analisis PLS-SEM ini, ada dua model analisis, yaitu analisis model pengukuran atau outer model. Yang di sini, outer model adalah model yang menunjukkan hubungan antara indikator dengan variabel laten. Tahapan ini melalui uji validitas dan reliabilitas. Nah,
Outer model ini dievaluasi dengan melihat convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Convergent validity ini adalah untuk mengukur besar korelasi atau hubungan antar variabel. Sedangkan discriminant validity untuk mengukur seberapa kuatnya hubungan tiap indikator dalam sebuah konstruk terhadap variabel latennya dibanding dengan variabel laten lain. Dan composite reliability adalah uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi tiap konstruk. Setelah dilakukan analisis model pengukuran atau outer model, akan dilanjutkan dengan inner model. Inner model ini adalah model yang menggambarkan atau menilai hubungan dari hipotesis yang telah dibentuk sebelumnya. Inner model ini dapat dilihat dari nilai R-square dan juga P coefficient. Berikutnya adalah karakteristik responden, mana didapat dari data primer yang telah diolah oleh peneliti. Karakteristik responden ini dibagi menjadi beberapa karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, domisili, pekerjaan, dan juga pendapatan per bulan. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas atau uji coba terhadap 30 orang responden. Nah, dalam uji validitas ini terlihat bahwa pada tabel ke semua variabel, yaitu variabel pengetahuan, norma subjektif, dan juga pendapatan, kemudian financial teknologi dan minat berwakaf memiliki nilai KMO MSA yang lebih dari 0,5. Kemudian nilai Bartlett test of significancy kurang dari 0,05. Dan juga nilai faktor loading lebih besar dari 0,5. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner secara keseluruhan adalah valid dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana dalam tabel tergambar. Dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki Cronbach alpha yang lebih dari 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa ke semua item pertanyaan kuesioner dapat dikatakan reliable dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya karena konsisten sebagai alat ukur. Selanjutnya adalah dilakukan analisis PLSM. Analisis PLSM ini akan menjelaskan hasil analisis yang dilakukan terhadap 105 orang responden. Di mana analisis PLSM ini terdiri dari dua model, yaitu outer model atau analisis model pengukuran dan juga inner model atau analisis model struktural. Pertama-tama adalah kita melakukan menentukan gambar dari model penelitian yang dilakukan menggunakan dengan Smart PLS. Berikut adalah gambar model penelitian dari penelitian ini. Setelah model penelitian terbentuk, yang akan dilanjutkan adalah dengan mengevaluasi convergent validity. Convergent validity ini dapat dilihat dari nilai loading faktornya dan juga nilai AV atau average variance extracted. Yang dimana kriteria pengukurannya adalah nilai loading faktornya harus lebih dari 0,5 dan nilai AV-nya juga lebih dari 0,5 menurut Haryanto 2016. Pada tabel tersebut menunjukkan indikator-indikator dalam penelitian memiliki nilai loading faktor yang cukup baik dikarenakan nilai loading faktor yang lebih dari 0,5 dan juga hal ini mengindikasikan secara keseluruhan indikator-indikator variabel tersebut merefleksikan variabel penelitian valid dalam mengukur variabel latennya. Dan di dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa indikator pendapatan yaitu PD1 tidak ada di dalam tabel tersebut. Hal ini dikarenakan peneliti menghilangkan PD1 tersebut karena PD1 tidak memenuhi kriteria convergent validity yang dimana kita dapat lihat dari model pengukuran ini. Setelah di run data, ternyata nilai PD1 itu nilai loading faktornya adalah 0,307 yang berarti tidak memenuhi kriteria sehingga peneliti menghapus PD1 dari model tersebut sehingga bentuk model pengukurannya yang telah terhapus PD1-nya sebagai berikut. Analisis pengukuran yang kedua kita lakukan discriminant validity dengan cross-loading, di mana discriminant validity yang baik apabila nilai cross-loading pada konstruk yang dituju lebih besar dibanding nilai loading konstruk lainnya. Pada tabel berikut ini, discriminant validity dalam penelitian ini memiliki discriminant validity yang baik, dikarenakan hubungan atau korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibanding nilai konstruk lainnya. Sebagai ilustrasi,
kita dapat lihat pada nilai loading faktor PG1 dengan pengetahuan yaitu PG sebesar 0,853. Ini di mana nilai ini lebih tinggi dibanding dengan nilai loading faktor konstruk lain yaitu NS, PD, FT, dan MB. Di mana NS senilai 0,428, PD 0,199, FT 0,330, dan MB 0,384. Contoh lain juga dengan nilai loading faktor dari NS1 dengan variabel latennya yaitu NS sebesar 0,800. Nah, hal ini nilai dari NS ini loading faktornya lebih besar dibanding dengan nilai loading faktor konstruk lain yaitu PG, PD, FT, dan MB. Adapun cara lain untuk mengevaluasi diskriminan validity dengan menggunakan heterothread monothread ratio atau HTMT. Dikarenakan HTMT ini lebih andal dan akurat. Menurut Hare, Hook, Kringle, dan Sarsted tahun 2017, di mana kriteria penilaian HTMT ini adalah kurang dari 0,85. Dapat dilihat pada tabel tersebut nilai HTMT-nya kurang dari 0,85. Yang mana berarti item tiap variabel dalam penelitian ini tidak merefleksikan variabel lain atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan variabel lain. Sebagai ilustrasi, variabel dari PG atau pengetahuan ini tidak merefleksikan variabel PD. Variabel PD ini sebesar 0,477. Nah, berarti kan dia kurang dari 0,85. Berarti hal ini mengindikasikan bahwa item tiap variabel dari PG ini tidak memiliki hubungan yang kuat dengan variabel PD. Selanjutnya adalah dilakukan uji reliabilitas atau composite reliability. Karena composite reliability ini baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Kriteria dari composite reliability ini adalah dengan melihat nilai composite reliability dan Cronbach alpha-nya. Composite reliability-nya harus lebih dari 0,7 dan nilai Cronbach alpha-nya harus lebih dari 0,6. Lihat pada tabel tersebut bahwa hasil composite reliability dalam penelitian ini lebih dari 0,7, yang dimana berarti seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi. Selain itu juga diperkuat dengan nilai Cronbach alpha yang lebih dari 0,6. Berarti dikatakan bahwa datanya reliable. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada analisis model yang kedua, yaitu analisis model struktural atau intermodal. Model ini adalah untuk menggambarkan hubungan antar konstruk laten berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Intermodal ini kita dapat lihat dari nilai R-square-nya dan juga Pett coefficient sebesar 0,45 atau 45%, dari mana perubahan nilai R-square ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Yang berarti dalam tabel tersebut mengindikasikan bahwa variabel MB atau minat individu untuk berwakaf COLS dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, norma subjektif, kemudian pendapatan dan financial teknologi sebesar 45%, sedangkan 55%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Hal ini menurut Ghazali bahwa model penelitian ini adalah moderat atau terdapat kontribusi yang sedang dari variabel independennya. Selanjutnya adalah dengan melihat nilai Pett coefficient. Nilai Pett coefficient ini kriterianya adalah dengan melihat nilai T statistik yang harus lebih dari 1,65, kemudian nilai p-value-nya yang kurang dari 0,05. Dan juga kita dapat lihat dari original sampelnya, positif atau negatif. Dalam penelitian ini dapat kita lihat di tabel tersebut untuk hipotesis kedua yaitu norma subjektif terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf yang cukup memiliki nilai T statistik sebesar 0,608 yang mana kurang dari 1,65 dan juga nilai p-value-nya sebesar 0,272 yang melebihi dari kriteria yaitu harus besar 0,05. Berarti hipotesis kedua ini ditolak dan memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan dikarenakan tidak memenuhi kriteria dari yang seharusnya. Sedangkan hipotesis 1, hipotesis 3, dan hipotesis 4
memiliki hubungan yang positif dan signifikan dikarenakan nilai tes statistik yang lebih dari 1,65 dan juga nilai p-value yang kurang dari 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf suku dengan nilai tes statistik 1,78 dan nilai p-value-nya 0,038. Kesimpulan yang kedua adalah norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf sukuk dengan nilai tes statistik 0,608 dan nilai p-value 0,272. Kesimpulan yang ketiga adalah pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf sukuk dengan tes statistik 2,788 dan nilai p-value-nya 0,003. Kesimpulan yang terakhir adalah financial technology memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat individu untuk berwakaf cash wakaf sukuk dengan nilai tes statistik 3,116 dan nilai p-value 0,001. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut. Agar penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan variabel yang berbeda, dikarenakan ada banyak variabel yang dapat diteliti untuk menerangkan mengenai minat berwakaf, serta agar dapat melakukan penyempurnaan baik dalam hal metodologinya maupun dengan aspek yang berbeda. Dan saran yang kedua adalah agar otoritas terkait dapat mensosialisasikan kepada masyarakat muslim mengenai suku wakaf atau CLS ini, serta mengajak masyarakat agar berpartisipasi menjadi investor sebagai upaya mencapai potensi wakaf. Karena kan masih terdapat masyarakat yang belum familiar dengan apa itu CLS. Dan juga bagi sebagian orang masih mempertimbangkan pendapatannya untuk melakukan wakaf. Oleh karena itu, agar otoritas terkait dapat menerbitkan cash wakaf dengan nominal yang terjangkau bagi masyarakat muslim. Selain itu juga Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi seperti dalam hal sistem pembayarannya, sehingga investor wakaf dapat merasa aman dan mendapatkan kemudahan untuk mewakaf uang. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.